Imelda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Puluhan warga di Batam geruduk rumah guru mengaji karena diduga telah mencabuli sejumlah murid. Tersangka kemudian ditangkap polisi. Siswa salah satu SMA di Batam digegerkan dengan penemuan serpihan kaca dalam ompreng makanan bergizi gratis atau MBG. Diduga serpihan kaca berasal dari perabot dapur MBG yang pecah. Harga ayam potong di Pekanbaru melambung sejak sebulan terakhir. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan omset pedagang merosot. Nih Bu, tadi kacanya ada di nasi. Serpihan kaca dalam ompreng makanan bergizi gratis atau MBG menggegerkan siswa SMA Negeri 4 Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman video amatir, siswa menunjukkan serpihan kaca lebih kurang sebesar biji jagung yang ditemukan tercampur dalam nasi. Namun demikian, siswa lain di sekolah itu tetap melanjutkan santap makan siang di ruang kelas. Majelis guru yang menerima laporan kemudian memeriksa omprengan lain dengan teliti sebelum diserahkan kepada siswa. Dari laporan siswa, ada 2 siswa dari kelas berbeda yang menemukan serpihan kaca dalam omprengan MBG. Dasarnya kami semuanya, guru-guru, tidak melihat pada saat anak makan dan di dalamnya ada pecahan kaca. Jadi spontanitas pada saat anak mau makan, terlihat ada beling, ada kaca, akhirnya mereka kaget dan mengambil inisiatif divideokan gitu. Nah, setelah kami tanya pada pihak terkait, pengelola, bahwa ada pecahan kaca memang dibetulkan karena pada saat adanya perbaikan dari sisi alat itu bautnya entah apa ya pecah gitu. Untuk yang melapor pada kami 2 orang, 2 kelas berbeda. Kami himbau kepada anak-anak sebelum makan tolong diperiksa dulu. Selanjutnya kami juga minta pada pengelola agar lebih banyak berhati-hati karena kami dari pihak sekolah kan hanya sekiranya menerima saja, kami tidak tahu ada persoalan apa di dalamnya begitu. Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang menerima laporan langsung meninjau dapur MBG untuk memastikan asal serpihan kaca tersebut. Diduga serpihan kaca berasal dari peralatan dapur yang pecah saat mengemas MBG. Kaca itu kemarin sudah diaudit ya, bahwa di situ ada pemotong telur agak pecah gitu. Itu dari plastik memang, tapi udah dikoordinir dan udah dikompres juga. Itu kemarin dapurnya, tadi lagi bahkan dapurnya juga ada kita evaluasi dan kelalaian aja, jangan sampai terulang. Penyedia MBG diminta supaya lebih berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sejumlah instansi menggelar rapat koordinasi evaluasi penyaluran makanan bergizi gratis atau MBG di Batam, Kepulauan Riau. Rapat koordinasi diikuti sejumlah instansi, seperti polisi, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan Dinas Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya keracunan makanan. Dalam sebulan terakhir ditemukan sejumlah kasus keracunan yang dialami siswa usai menyantap MBG. Selain itu, ada pula makanan basi, makanan berulat, dan serpihan kaca dalam ompreng MBG. Kapolda Kepri mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar penyaluran MBG berjalan aman dan lancar. Tadi pada saat pembukaan bahwa kita tekankan kepada SPPG quality control
ya pada saat melaksanakan atau memproduksi atau memasak itu betul-betul dilakukan secara seksama, dari mulai proses pemilihan bahan baku, proses masak sampai ke penyajian. Inilah kita lakukan evaluasi dan refresh bersama-sama dengan BGN, bersama-sama dengan stakeholder yang ada, BPOM dan lain sebagainya. Kepala Badan POM Kepri mengatakan bersama instansi terkait bila dibutuhkan pihaknya siap untuk melakukan pendampingan ke dapur MBG untuk menghindari keracunan makanan. Sebenarnya kami bertugas untuk pengujian, salah satunya pengujian karena laboratorium pemerintah yang tersertifikasi melakukan pengujian ada di Badan POM. Pendampingan juga kami bisa lakukan kepada pihak SPPG. Kalau misalnya SPPG membutuhkan pendampingan terkait hygiene sanitasi, nanti pihak kami bisa melakukan pendampingan. Selain itu kami juga bisa melakukan inspeksi terhadap dapur-dapur SPPG untuk diperiksa. Kemudian jika ada yang tidak sesuai, kami minta perbaikan. Setiap instansi terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan maksimal agar penyaluran MBG bisa berjalan lancar. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kota serta seluruh insan migas agar dapat bersama-sama. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi atau migas di Provinsi Riau. Upaya peningkatan produksi migas merupakan program pemerintah pusat yang menargetkan 1 juta barel per hari. Untuk mencapai target, Pemprov Riau melalui instansi terkait membentuk Satuan Tugas Migas. Dengan adanya Satgas Migas diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional Satuan Kerja khusus minyak dan gas bumi. Gubernur Riau mengatakan, dengan adanya Satgas Migas, kendala dalam produksi minyak di Riau agar dapat diatasi dengan cepat. Kendala inilah yang kemarin saya diskusikan sama SK Migas, bagaimana kita lakukan percepatan sehingga produksi minyak tidak terganggu. Maka kita punya ide bagaimana kita bentuk Satgas. Ini Satgas pertama kali kita bentuk di Riau. Untuk ini nanti jadi contoh untuk seluruh Indonesia, ya, sehingga permasalahan. Nah, tadi sudah dicontohkan selama ini untuk rekomendasi izin pinjam pakai lahan untuk operasi migas itu berbulan-bulan bahkan bertahun. Nah, tadi bisa diselesaikan dengan 7 hari. Sementara itu, Direktur Utama Riau Petroleum mengatakan, dengan dibentuknya satuan tugas diharapkan dapat meningkatkan produksi. Kalau target untuk kelancaran ini, ya pasti kita mengharapkan produksi semakin meningkat. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kondisi hari ini kita mengejar untuk ke arah produksi 300.000 barrel per hari. Insya Allah, jadi kita bahasanya kita cobalah. Masanya makanya rumusnya di SKK Migas lifting naik, nggak tahu naiknya sampai kapan, gitu sampai di mana, nah pokoknya kita bisa gitu aja. Satuan Tugas Migas yang dibentuk pemerintah Provinsi Riau berasal dari perusahaan migas, Dinas Pertambangan dan Energi, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Ahmad Dison dan Aulia Renituah melaporkan dari Pekanbaru Riau.